mudik itu arah selatan, kemudian milir itu arah ke utara, juga berganti makna menjadi kata kerja yang sifatnya menuju. Ini urbanisasi itu dianggap sebagai sebuah fenomena perubahan sosial ekonomi dunia yang cukup fenomenal. Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970 memutuskan untuk mengeluarkan peraturan tentang Jakarta sebagai kota tertutup, itu sebetulnya menemui kendala-kendala di lapangan. Inilah suasana mudik yang biasa terlihat oleh para perantau dari berbagai daerah di Indonesia. Migrasi dari desa ke kota menjadikan mudik sebagai kegiatan wajib oleh sebagian masyarakat. Ya, dari masa ke masa, tradisi mudik menjadi fenomena menarik bagi orang Indonesia. Mudik menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu saat hari raya tiba. Sayangnya tahun ini mudik harus tertunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Indonesia. Kebijakan untuk melarang penduduk berpindah dari satu kota ke kota lainnya pernah juga diterapkan saat era kolonial Belanda hingga era tahun 70-an. Para pemeluk agama Islam sibuk berbelanja di pasar membeli barang-barang untuk keperluan lebaran. Tidak sedikit pula umat Islam yang berdiam di ibu kota yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung tempat asalnya. Mereka meninggalkan Jakarta dengan menumpang kereta api. Dan inilah suasana mudik jelang lebaran era Presiden Soekarno di akhir tahun 60. Saat itu belum dikenal istilah mudik. Istilah mudik baru digunakan sekitar tahun 70-an. Dan mulai tahun 70-an saya kira itu arus mudik itu menjadi sedemikian deras ya. Karena ketika itu orang-orang yang telah bermigrasi atau urbanisasi ke Jakarta, setiap setahun sekali paling tidak pada hari Lebaran itu menginginkan untuk memperlihatkan keberhasilan hidupnya di Jakarta ke daerah. Nah, kebiasaan semacam ini mungkin sudah ada tahun 60-an atau 50-an, tapi tidak sesemarak di tahun 70-an. Nah, kemungkinan besar sejak tahun 70-an itulah orang mulai memperkenalkan istilah yang khusus untuk kegiatan pulang kampung yang disebut dengan mudik itu. Bang Yahya, saya ingin tanya, apakah arti dari kata mudik itu sendiri dan apakah selalu identik dengan arti pulang kampung? Mudik itu arah selatan, kemudian milir itu arah ke utara, terus ke wetan arah ke timur, ngulonin itu ke barat. Kalau ngulonin, lu pergilah sono ke arah barat, berganti makna menjadi kata kerja yang sifatnya menuju arah. Tetapi milir dalam pemahaman ke utara itu juga kadang-kadang dimaknai sebagai dia itu misalnya milir itu pergi berusaha, pergi berikhtiar. Karena kehidupan di udik yang menghasilkan tanaman gitu, karena mereka kan pertanian dan agraris itu biasanya kalau menjual barang-barangnya mereka bilang udah pergi milir, artinya pergi menjual hasil tanaman, hasil panenan ke arah utara, karena di arah utara itu banyak pasar yang memang dibuka sejak zaman kolonial sampai kemudian pada zaman kemerdekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik sama artinya dengan pulang kampung. Sementara itu, pendiri Narabahasa Ivan Lanin berpendapat dalam cuitannya, dua kata tersebut berdasarkan komponen makna. Pulang kampung dapat dilakukan kapan saja dan bukan tradisi. Sedangkan mudik merupakan tradisi dan hanya ada saat Lebaran. Lalu, sejak kapan tradisi mudik ini dilakukan? Menurut Silverio, dosen ilmu sejarah Universitas Sanata Dharma,
pulang ke kampung telah berlangsung sejak era Kerajaan Majapahit. Nggak semasif sekarang. Jadi mereka pulang itu dalam konteks ya hanya untuk tanda kutip kangen keluarga, tidak ada hubungannya dengan urusan lebaran, tidak ada urusannya dengan hari besar keagamaan. Jadi kan kalau pada Majapahit ya mungkin pada saat Galungan atau Kuningan gitu kan. Itu. Kemudian pada saat Mataram itu juga demikian, tidak hanya dalam konteks Hari Raya Idul Fitri atau yang lainnya, tetapi memang itu untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan mereka untuk pulang ke pusat kerajaan, ke daerah asalnya. Sementara itu, ketika transportasi semakin berkembang pada abad 20, kegiatan berpindah tempat ke tempat lain semakin marak di era kolonial, bahkan menjadi faktor penyebaran wabah influenza di kawasan Hindia Belanda yang menewaskan 4 juta korban jiwa. Ketika wabah sudah terjadi, sebenarnya ada dinas BGD namanya, Dinas Kesehatan Masyarakat, yang dipimpin oleh Dr. De Vogel, direkturnya. Dr. De Vogel bilang, cobalah ditutup Hindia Belanda dari dikarantina ya, dari masuknya orang-orang ke wilayah Hindia Belanda. De Vogel juga sempat bilang kalau untuk meminta masyarakat untuk tidak berkumpul, Mbak. Terus juga orang-orang nggak boleh bergerak dengan bebas seperti itu, pembatasan pergerakan dari manusia yang ada di Hindia Belanda lah. Tapi malah ditentang oleh salah satu direktur hukum di Hindia Belanda, dibilang, kalau nggak salah namanya Rutgers bilang kalau misalnya itu dilakukan akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah kolonial lebih mendengarkan Rutgers, dan efek sampingnya adalah penyebaran penyakit ya sedemikian pesat. Akibat meluasnya pandemi di wilayah Hindia Belanda kala itu, pemerintah kolonial mengkarantina sejumlah wilayah dan melarang penduduk untuk berpergian. Ya, dari masa ke masa, sejumlah kebijakan diterapkan untuk mengatur pergerakan penduduk dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Lalu, bagaimana kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta saat menutup ibu kota pada era Gubernur Ali Sadikin? Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970 memutuskan untuk mengeluarkan peraturan tentang Jakarta sebagai kota tertutup. Itu sebetulnya menemui kendala-kendala di lapangan. Urbanisasi menjadi kata penting dalam laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pada tahun 90-an saja ada lebih dari 8 juta jiwa yang menghuni ibu kota Jakarta. Ditambah dengan Jabodetabek menjadi 17 juta jiwa. Lalu apakah urbanisasi selalu identik dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota? Dan benarkah urbanisasi selalu menjadi faktor utama dalam meledaknya angka penduduk di ibu kota? Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kitty Katrina, mengungkapkan makna urbanisasi yang lebih luas. Urbanisasi itu didefinisikan sebagai sebuah transformasi dari pedesaan menuju ke hidup dengan cara industri. Ini urbanisasi itu dianggap sebagai sebuah fenomena perubahan sosial ekonomi dunia yang cukup fenomenal. Dalam arti yang lebih sempit, kemudian urbanisasi dianggap sebagai sebuah fenomena demografi dengan yang didefinisikan sebagai tingkat kekotaan dari suatu wilayah. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 50 hingga 80-an, pergolakan politik hingga maraknya pembangunan mewarnai arus urbanisasi di ibu kota. 60-an itu Indonesia sedang dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu kondusif untuk ekonominya. Jadi masyarakat itu banyak datang ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah kemudian ini mengalami perubahan karena kemudian ada peralihan politik dan segala macam di pertengahan tahun 60-an. Begitu selesai masalah politik di tahun 65 dan selanjutnya, mulai menjelang tahun 70-an harus penduduk besar lagi. Selama dari tahun 50 sampai 80 itu hanya kota Jakarta yang satu-satunya kota di Indonesia memiliki jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa.
semua investasi asing, investasi domestik itu difokuskan di Jakarta. Jadi daerah lain hampir tidak mendapat bagian, sehingga mendorong hampir semua orang dari wilayah pedesaan sekitarnya, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu untuk mengadu nasib di Jakarta. Asian Games ini merupakan satu monumen nasional melambangkan kesanggupan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan revolusinya yang besar. Pemerintahan Presiden Soekarno gencar dengan proyek mercusuarnya membangun fasilitas umum berskala internasional. Dan pemerintahan Presiden Soeharto dengan proyek Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Di sisi lain, gepeng dan pengemis menambah masalah baru bagi ibu kota yang akan digadang-gadang menjadi kota metropolitan terbaik di Indonesia. Gepeng dan pengemis itu kan memang orang-orang yang datang di kampungnya mereka tidak memiliki apa-apa. Dulu mereka di kampung itu menjadi petani penggarap dan kehidupan begitu-begitu aja. Itulah yang disebut dalam peneliti dari Barat, yang disebut ada bukunya Involusi Pertanian Clifford Geertz itu yang menyatakan ya akhirnya mereka berputar-putar sekitar situ aja, dan justru mereka yang dulunya memiliki tanah, involusi pertanian itu tanah mereka akhirnya bukan bertambah tapi semakin habis. Ya, dan akhirnya mereka menjadi penggarap tanah, dan akhirnya mereka semakin ini dia ingin merubah keadaan. Udah, saya bersama-sama lah pergi memperbaiki ke kota, mereka mencari penghidupan. Tak terbendungnya pendatang ke ibu kota membuat Gubernur Ali Sadikin geram. Tahun 1966, Jakarta dihuni oleh 3 juta jiwa dan mencapai 4,5 juta jiwa di tahun 1971. Melihat lonjakan angka penduduk, Gubernur Ali menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup untuk para pendatang tahun 1969. Dan kebijakan tersebut resmi diterapkan pada 5 Agustus 1970. Dan kebijakan dia menjadikan Jakarta sebagai kota tertutup memang sudah bermasalah saat itu, karena habit orang-orang itu memang dia kan nggak cinta kepada tempat yang dia datengin. Dia buang sampah sembarangan, kemudian mendirikan bangunan, kemudian mengokupasi bantaran sungai. Nah, itu yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu salah satu kebijakan yang sangat dikenang Mas Ali Sadikin ya salah satunya itu menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang tertutup bagi para pendatang. Kebijakan ini juga berdasarkan persentase jumlah pendatang hingga tahun 1971 yang mencapai angka 1,7 juta. DKI Jakarta menjadi daerah penerima migran terbanyak. Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970 memutuskan untuk mengeluarkan peraturan tentang Jakarta sebagai kota tertutup. Itu sebetulnya menemui kendala-kendala di lapangan. Artinya aturan-aturan itu hanya bisa dilaksanakan jika dipatuhi, tapi dalam kenyataannya arus kedatangan penduduk itu tidak bisa dibendung. Bang Ali ini orang yang mempelajari sejarah. Kenapa? Karena sejarah kota Jakarta ini sejak masa VOC pun itu urusan demografi kependudukan itu sudah bermasalah. Dilansir dari Harian Kompas, awal tahun 1970, kebijakan Jakarta sebagai kota tertutup bertujuan untuk menekan arus urbanisasi ke ibu kota. Berita tersebut dimuat untuk memberi informasi kepada para pendatang yang akan menuju Jakarta. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh pendatang ketika penerapan Jakarta sebagai kota tertutup. Di antaranya, menyertakan surat pindah dari daerah asal dan surat bebas dari golongan politik apapun yang berlaku selama 6 bulan. Ada jaminan pekerjaan tetap dan tempat tinggal. Menyerahkan uang jaminan ke kantor urusan penduduk.
Apabila setelah 6 bulan tidak berhasil memenuhi syarat, uang jaminan dikembalikan dan wajib kembali ke daerah asal. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1969 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota tertutup dan melarang pendatang baru untuk masuk ke wilayah ini. Sayangnya 12 tahun kemudian Gubernur Cokro Pranolo menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah. Malah ia mendorong warga Jakarta untuk produktif daripada konsumtif. Bang Ali ini orang yang mempelajari sejarah. Kenapa? Karena sejarah kota Jakarta ini sejak masa VOC pun itu urusan demografi kependudukan itu sudah bermasalah. Penerapan kebijakan ini sempat memberi respon positif dengan menurunnya angka urbanisasi. Sebelum Jakarta sebagai kota tertutup tahun 1970, estimasi jumlah pendatang mencapai 15.000. Setelah diterapkan, hanya ada sekitar 800 pendatang setiap bulan. Namun tetap saja, aturan ini selalu menemui kendala. Nah, sayangnya kemudian banyak pendatang yang tidak melaporkan kedatangan mereka kepada para ketua RT, RW, ataupun lurah dan jajaran-jajaran birokrasi di tingkat bawah. Dan ini yang kemudian menyebabkan walaupun ada peraturan bahwa setiap pendatang harus melapor, misalnya begitu ya, dan kalau mereka tidak punya tujuan yang jelas harus dipulangkan. Tapi dalam kenyataannya karena banyak yang nggak pernah melapor, banyak yang diam-diam kemudian masuk ke kota Jakarta. Aturan ini kemudian tidak bisa diterapkan dengan baik. Jadi yang namanya peraturan untuk membatasi penduduk ini kemudian bertemu dengan kenyataan realita di lapangan di mana orang berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan itu tidak bisa dicegah begitu ya. Artinya peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Ali Sadikin tadi tidak berhasil. Ya, 50 tahun berlalu, Jakarta terus menghadapi tantangan dalam membatasi pendatang dari luar daerah. Kini, Jakarta menutup diri untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin meluas, yaitu dengan diberlakukannya penerapan surat izin keluar masuk atau SIKM untuk wilayah Jabodetabek sejak tanggal 22 Mei 2020. SIKM berlaku hanya untuk bidang tertentu dengan memenuhi beberapa syarat agar izin dapat keluar. Pada intinya, bila Anda tidak punya SIKM, maka nggak usah coba-coba berangkat daripada terbuang waktu, energi secara percuma. Tahan sampai masa pembatasan ini selesai. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar hingga aturan dilarang mudik mendorong masyarakat mau tak mau menunda tradisi silaturahmi saat Lebaran. COVID ini sangat berpengaruh pada budaya masyarakat secara luas. Tradisi itu kan, tradisi kan sebenarnya orang bilang ketika kita tradisi nggak bisa berubah, bisa berubah, gitu kan. Tradisi yang sungkem dan sebagainya ya mau nggak mau harus tidak ada dulu pada saat ini. Ya, pandemi COVID-19 mengubah pergerakan manusia, termasuk mendorong warga yang sebelumnya bekerja di ibu kota untuk balik ke daerah asal. Mereka mengalami situasi PSBB seperti sekarang, mencari pekerjaan susah, bahkan untuk bertahan hidup pun susah. Maka tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus pulang ke daerah asalnya untuk bisa bertahan hidup. Saya kira ini satu reaksi yang wajar ya. Debatable banget ya di urbanisasi yang terjadi. Ada yang bilang ini merupakan keseimbangan baru nantinya antara desa dan kota. Bahwa desa, orang juga tidak ingin ke kota lagi, membangun desa dan segala macam. Tapi itu saya rasa tidak akan dominan ya. Ketika aktivitas ekonomi relatif kembali, kegiatan industri perdagangan jalan lagi, yaitu seperti gula-gula bagi semut yang akan dikerubuti dan semua dan para pekerja migran itu balik lagi ke kota Jakarta.
Tak hanya Jakarta, seluruh kota di Indonesia kini berjuang menghambat arus pergerakan warga demi mencegah penyebaran virus corona. Berbagai aturan untuk mengatur laju migrasi penduduk diterapkan dengan tujuan beragam demi terciptanya situasi yang aman dan nyaman. A new normal life atau kehidupan normal yang baru telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia dengan segala dinamikanya. Tak hanya warganya yang beradaptasi, wajah kota-kota lain pun ikut berubah demi memutus rantai COVID-19.